Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Dr. Insinyur Kekeluargaan MM, izin memperkenalkan diri. Saya Dava Muhammad Zikriansyah, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi S1 PJJ Manajemen. Izin pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang membahas tentang integrasi dan motivasi. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan dari integrasi. Pengertian integrasi adalah pemaduan sumber daya manusia dengan organisasi, di mana karyawan bersedia meleburkan diri dengan organisasi agar menghasilkan tindakan yang efektif. Tujuan dari organisasi adalah memanfaatkan karyawan agar bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Integrasi memiliki prinsip yaitu menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Yang selanjutnya adalah hakikat kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis atau jasmani, yaitu upaya mempertahankan hidup dan jaminan rasa aman. Model manusia ekonomi sering keliru menganggap ini satu-satunya pendorong. Kemudian kebutuhan sosial, yakni kebutuhan akan hubungan fisik, pergaulan, cinta kasih, serta keinginan mendasar untuk diterima oleh kelompok, tradisi, dan kode etik sosial. Yang ketiga adalah kebutuhan egoistik, yaitu dorongan internal untuk kekuasaan, kebebasan, prestasi, dan perwujudan diri dalam suatu cara tertentu. Lalu, hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow ialah bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Tingkat kebutuhan yang paling rendah ialah kebutuhan fisiologis, dan tingkat yang tertinggi ialah kebutuhan akan perwujudan diri. Lalu, tingkah laku manusia menurut Douglas McGregor. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang kontradiktif dan memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Yang pertama, manusia sering nampak sebagai makhluk yang lemah lembut, simpatik, dan penyayang, tetapi pada waktu yang sama, manusia bisa memiliki kecenderungan untuk bersikap kejam, kasar, tidak berperasaan, bengis, benci, dan suka mengganggu. Ada dua teori dari Douglas McGregor, yaitu teori X yang berasumsi manusia menghindari kerja, benci tanggung jawab, dan perlu diawasi ketat dengan ancaman hukuman. Selanjutnya adalah teori Y yang berasumsi kerja adalah wajar, manusia mencari tanggung jawab, mengawasi diri sendiri, dan memiliki kapasitas kreatif yang tinggi. Kemudian manusia dewasa menurut Chris Argyris adalah manusia di tempat kerja merupakan organisme yang berkembang. Kesehatan mental yang baik tercapai saat individu bekerja menuju kedewasaan atau maturity. Chris Argyris membagi manusia menjadi dua proses, yaitu tidak dewasa dan dewasa. Tidak dewasa mempunyai ciri pasif tergantung pada orang lain, kurang sadar diri, bersifat lebih rendah, perspektif waktu yang pendek, minatnya dangkal, dan kemampuan berperilaku terbatas. Kemudian manusia dewasa memiliki sifat aktif, mandiri dan bebas, memiliki pengendalian diri, memiliki keinginan ke posisi yang lebih tinggi, perspektifnya jangka panjang, dan minat yang mendalam dan adaptif. Selanjutnya, Frederick Herbert mengemukakan dua faktor kepuasan, yaitu hasil penelitian yang dikembangkan dengan suatu gagasan bahwa ada serangkaian kondisi yang mempengaruhi seseorang dalam pekerjaannya. Yang pertama adalah faktor motivator, yaitu faktor esensial yang memicu kepuasan, memuaskan ego, dan memotivasi orang untuk bekerja lebih baik. Contohnya pekerjaan itu sendiri, penghargaan, prestasi, promosi, dan tanggung jawab mandiri. Selanjutnya adalah faktor higien, yaitu faktor yang tidak memberikan kepuasan, namun jika tidak terpenuhi, orang akan sangat kecewa dan kehilangan moral. Contohnya adalah gaji, kebijakan, administrasi, supervisi, rasa aman, dan kondisi fisik kerja. Lalu, keinginan karyawan adalah berbagai jenis kebutuhan manusia yang dicerminkan dari berbagai keinginan para karyawan terhadap pekerjaannya. Keinginan karyawan bisa dibagi menjadi 3, yaitu keamanan dan kelayakan, lingkungan dan kepemimpinan, lalu aktualisasi dan kebanggaan. Selanjutnya, motivasi memiliki definisi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang berarti seni memadukan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif mewujudkan tujuan. Motivasi memiliki tujuan meningkatkan moral, produktivitas, retensi, kedisiplinan, serta loyalitas dan efisiensi operasional organisasi. Motivasi memiliki faktor penggerak menurut Peterson dan Plowman, yaitu desire to live atau hasrat untuk hidup, desire for position atau hasrat pada status, desire for power atau hasrat kekuasaan, dan desire for recognition atau hasrat pengakuan. Motivasi memiliki 5 asas, yaitu asas mengikutsertakan, yaitu mengajak bawahan berpartisipasi dan menyumbang ide dalam pengambilan keputusan. Lalu asas komunikasi, yaitu transparansi mengenai tujuan yang dicapai, cara pengerjaan, dan kendala yang ada. Kemudian asas pengakuan, yaitu memberikan penghargaan yang tepat dan wajar atas prestasi kerja luar biasa. Lalu asas wewenang yang didelegasikan, yaitu memberi kebebasan dan wewenang penuh untuk mengambil keputusan serta berkreativitas. Yang kelima adalah asas perhatian timbal balik, yaitu mengemukakan harapan perusahaan serta berusaha memenuhi kebutuhan bawahan. Lalu daya perangsang dan jenis motivasi.
Daya perangsang atau alat-alat motivasi ada dua, yaitu material insentif yang berbentuk uang atau barang, dan non-material insentif yang berupa penempatan yang tepat, pekerjaan yang terjamin, penghargaan, dan sebagainya. Motivasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu insentif positif, yaitu proses untuk mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu dengan memberikan kemungkinan untuk mendapatkan hadiah, dan insentif negatif, yaitu proses untuk mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu melalui kekuatan dan ketakutan. Selanjutnya adalah teori motivasi. Tiga pendekatan teoritis menjelaskan bagaimana dan mengapa individu termotivasi dalam bekerja. Yang pertama adalah konten teori atau teori isi yang menekankan faktor dalam individu, yaitu kebutuhan apa yang dicoba dipuaskan seseorang dan apa yang menyebabkan mereka bertindak. Yang kedua adalah proses teori atau teori proses, menekankan bagaimana individu dimotivasi melalui ekspektasi atau pengharapan dan valence atau nilai yang diharapkan dari perilaku mereka. Kemudian yang ketiga adalah reinforcement theory, yaitu menjelaskan bagaimana konsekuensi perilaku masa lalu mempengaruhi tindakan masa depan dalam suatu proses belajar. Model motivasi dalam praktik dibagi menjadi tiga, yaitu tradisional yang menghubungkan F. Taylor dan aliran manajemen ilmiah. Karyawan didorong dengan upah insentif sehingga semakin banyak hasil, semakin besar penghasilan. Model ini didasarkan atas anggapan bahwa pekerja sebenarnya adalah pemalas dan hanya digerakkan oleh imbalan keuangan. Selanjutnya adalah model hubungan manusia atau Human Relations Model. Elton Mayo menemukan bahwa kontak sosial sangat penting. Karyawan diberi kebebasan mengambil keputusan, diperlakukan dengan tenggang rasa dan perhatian atas kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah model sumber daya manusia atau Human Resources. Karyawan memiliki motivasi beragam, yaitu uang, kepuasan, prestasi, dan arti dalam bekerja. Manajer mengembangkan tanggung jawab bersama serta menghubungkan kepentingan dengan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini adalah sumber referensi yang menjadi acuan saya dalam membuat tugas ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.